Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas vektor. Pelajaran fisika kelas 10, diambil soalnya dari buku Erlangga halaman 117. Ketika kita menjawab soal-soal ini, kita juga ingin melakukan pembahasan sambil menerangkan. Kita mulai soal-soalnya ya. Nomor 11, dua vektor perpindahan masing-masing sebesar 3 meter dan 4 meter. Hitunglah besar dan arah vektor resultan jika sudut apit 0. Oke, yang pertama ya. Sudut apit 0. Kalau sudut apit 0 itu begini. Anggap vektor 3 meter sumbu X. Nah, berarti ke kanan 3 meter. Lalu ada vektor lagi 4 meter juga. Membentuk sudut 0. Nah, bentuk sudut 0 berarti ke sana. Jadi resultannya berapa? Resultannya di jumlah 7 meter. Arahnya kemana? Sebenarnya sudutnya itu 0, atau maksudnya sumbu X positif. Bagaimana sampai sini bisa? Gampang ya. Yang B sekarang, bagaimana kalau sudutnya 60? Oke, 3 meter sebelah sini, lalu 4 meter sebelah sana, membentuk sudut 60 derajat. Nah, untuk mengerjakan ini kita mau menggunakan metode jajah genjang ya. Akar V1 kuadrat, V2 kuadrat, 2V1 V2 kosinus sudutnya. Nah, ini rumusnya harus dihafal untuk mencari resultan dua buah vektor. Ya. Akar V1 berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 2 kali 3 kali 4 kosinus 60. Nah, saat ini mungkin di matematikanya adik-adik belum belajar mengenai kosinus. Nah, itu sebenarnya di matematika nanti ada pelajaran babnya trigono. Nah, saat ini jika belum diajarkan, nah, itu bisa pencet kalkulator yang scientific gitu ya. Lalu ini cos gitu ya, nih cos 60 derajat. Nah, tapi kalau sudah belajar babnya, sudut 60 itu sudut istimewa. Jadi itu ada hafalannya setengah. Nah, ini 2 ketemu setengah jadi 1. Kalau gitu jadi apa? 9 tambah 16 tambah 12 ya. Ini sini 25 tambah 12 37. Sampai sini. Nah, sekarang ditanya arahnya. Nah, tadi kan sudutnya segini nih ya semua. Nah, kita sekarang ditanya tuh arah jawabannya. Jadi ini R, nah arah sebelah sini. Bagaimana itu? Nah, itu ada salah satu rumus. Nah, ini juga boleh dihafal. Jadi, kalau dianggap ini V1, di sini V2. Yang mudah itu R per sin semuanya sama dengan, nah ini jauh ke jauh, V2 per sin. Nah, misalnya ini jawaban yang ini nih, beta. Nah, gitu, sin beta. Kalau kita V1 berarti nanti sin yang sebelah situ. Ya. Nah, ini gimana ini? Jadi ini angka 37 dibagi sinus 60 V2. V2-nya 4 dibagi sin beta. Nah, saya pindahin sana. Di sin beta sama dengan 4 kali sin 60 dibagi angka 37. Nah, ini juga sin 60 sebenarnya ada hafalan, tapi kalau adik-adik belum belajar, jadi mesti pencet kalkulator. Nah, ini anggap aja pencet kalkulator ya. Nah, jadi 4 kali 0,5 kali akar 3, lalu kita bagi akar 37. Nah, ternyata jawabannya sin beta 0,569 dan seterusnya gitu ya. Nah, jika mau menghitung sudut ini, kita pencet shift. Nah, gitu ya. Shift sinus. Jadi kebalikan sinusnya gitu ya. 0,56949. Ternyata jawabannya 34,7 derajat.
Kalau tidak boleh kalkulator, jadi jawabnya B itu sama dengan A kosinus yang tadi itu ya. Misalnya nih 2 akar 3 dibagi akar 37. Bisa, walaupun agak sedikit membingungkan ya. Kita lanjut yang C, D, E biar tambah mengerti ya. Oke. Berikutnya yang C. Yang C itu di sini 3, di sini 4 gitu. Dan membentuk 90 derajat. Nah, membentuk 90 derajat itu sebenarnya jawabannya ke sebelah sana. Nah, ini ke sebelah situ. Nah, jadi resultannya sebelah sana. Ini sebenarnya Pitagoras saja. Akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nanti kalau itu jawabannya 5. Lalu kita butuh sudutnya ini. Ya, kalau dikasih nama beta. Nah, ini juga boleh pakai perbandingan yang tadi ya. Jadi R per sin 90. Ini semuanya 90 ya, alfa. So, dengan V2 per sin beta. Jadi kita mau tahu yang betanya. R. Oh, sebentar. R-nya sudah dapat ya. Oke. 5 per 1. Sin 90 itu 1. V2 per 4 per sin beta. Sin beta. Kalau dikali silang 5 sin beta sebenarnya 4. Sin beta 4 per 5 atau 0,8. Ini kalau pencet kalkulator itu jawabannya 53 derajat. Jadi sif sinus bulatan 0,8. Nah, 53. Oke, kita mau melanjutkan yang D. Nah, yang D itu vektornya membentuk sudut 120 derajat ya. Jadi kalau buat sketsa kan gitu ya. Di sini misalnya di sini 3 meter, di sini 4 meter. Sudutnya 120 derajat. Nah, ini harus pakai rumus akar V1 kuadrat, V2 kuadrat, 2V1 V2 kosinus sudutnya. Nah, ini 3 kuadrat tambah 4 kuadrat 2 kali 3 kali 4 kosinus 120. Akar 9 tambah 16 ditambah 2 kali 12 kosinus 120. Nah, ini sebenarnya kalau matematikanya belum sampai, ini biasanya sama gurunya boleh pencet kalkulator. Tapi kalau sudah diajarkan itu, ini di kuadran 2. Kuadran 2 itu negatif kosinus 60. Lalu kosinus 60 itu ada di tabel sudut istimewa. Ini saya kerjain dulu ya. Ini 25. Nah, jadi ditambah 2. Nih, 2-nya disisakan karena ini min setengah. Jadi saya mau coret. Begitu. Nah, jadi sekarang 25 kurang 12 akar 13. Oke. Nah, R-nya ketemu, akar 13 meter. Sekarang bagaimana sudutnya? Nah, ini kan sebenarnya jawabannya ke sana ya. R-nya tuh metode jajar genjang. Nah, ini yang ditanya sudutnya nih. Nah, ini sudutnya misalnya beta. Nah, kita pakai apa? R per sin semuanya 120 derajat sama dengan V2. V2 nya sebelah sini per sin beta. Sebenarnya sih sama dengan V1 per sin yang sudutnya sini nih. Ya, 120 min beta. Tapi kita nggak usah kerjain itu ya. Kita ini aja. Dua-dua saja. Gitu ya. Kalau butuh tahu yang ini tinggal 120 kurangin beta. Selesai. Ya. Nah, ini R-nya berapa? R-nya sudah dapat akar 13. Sin 120. Nah, ini kalau sudah belajar matematikanya ini di kuadran 2. Jadi itu positif sinus 60. V2 nya 4, sin beta. Oke, sin beta ditanya. Berikutnya akar 13 bagi ini setengah akar 3 di tabel. Kalau belum diajarin matematikanya jadi pencet kalkulator gitu ya. 4 sin beta. Saya kali silang. Jadi sin beta sama dengan 4 kali setengah akar 3 dibagi akar 13. Sin beta sama dengan 2 akar 3 dibagi akar 13. Nah, sampai sini
Kalau mau ketemu sudutnya, mestinya pencet kalkulator. 2 kali angka 3 berikutnya dibagi angka 13. Nah, itu ternyata sin beta sama dengan 0,9607, nah dan seterusnya gitu ya, 68. Nah, sekarang betanya jadi sif sinus gitu ya. Nah, saya sif sinus yang tadi. Oh, sebentar. Jadi sif sinus 0,960768. Jawabannya itu 73,9 ya, 9. Seandainya tidak boleh kalkulator, jadi jawabannya arcus. Beta sama dengan arcus sinus yang tadi tuh 2 angka 3 per angka 13. Arcus itu maksudnya apa? Maksudnya kalau di kalkulator kebalikannya ya, sif sinus. Oke, 11D selesai. Nomor 11 yang E, 180 derajat berarti 3 meter sebelah sini, lalu 4 meter sebelah sini. Nah, itu 180 derajat. Berarti resultannya 3 dikurang 4, negatif 1 meter. Arahnya kemana? Sudutnya 180 derajat atau sumbu X negatif. Oke, cukup sampai di sini. Semoga kita dapat memahami mengenai vektor. Ketemu lagi video-video selanjutnya, topik-topik yang berbeda. Sampai berjumpa.